Hello guys, welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, amin. Oh ya teman-teman, hari ini saya akan membahas tips berhenti makan beras mentah part 2. Apakah teman-teman masih ada yang tidak bisa mengubah kebiasaan makan beras mentah? Kalau iya, silahkan disimak tips-tips dari saya berikut ini, oke? Jadi teman-teman, pertama, jika teman-teman mulai memikirkan ingin makan beras mentah, tapi pahami dulu ya, pelajari dulu kapan sih teman-teman itu biasanya ingin makan beras mentah. Apa seperti saya, misalnya kalau saya pribadi, saya ingin makan atau mengkonsumsi beras mentah jika saya sedang cemas, sedang depresi, sedang stres, atau habis makan gitu, pagi, siang, malam itu pasti pengen makan beras mentah. Apalagi kalau beras mentahnya itu yang rasa pandan atau beras merah, itu enak sekali teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ya. Jadi jika teman-teman sudah menganalisa, teman-teman bisa menulisnya di buku gitu kan, atau catatan, kapan sih teman-teman ingin mengkonsumsi beras mentah itu sendiri. Lebih tepatnya pengen banget, nggak bisa dikontrol gitu kapan gitu. Tapi sebenarnya berhenti makan beras mentah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang pertama itu niatnya. Jika niat Anda sudah jelas, silakan ikuti tips-tips berikut ini. Oke? Jadi yang pertama, tanamkan pikiran-pikiran jelek, seuzon aja tentang beras itu sendiri. Jangan membiasakan diri Anda menanamkan atau seperti ini ya. Aku pengen makan beras mentah. Nggak apa-apa kok, aku kan cuci, jadi nggak apa-apa, udah nggak kotor lagi. Jangan seperti itu teman-teman ya. Karena jika Anda tanamkan pemikiran-pemikiran seperti itu, Anda tidak akan mampu mengontrol diri Anda untuk berhenti makan beras mentah itu sendiri. Jadi saya itu mulainya menanamkan pemikiran, wah jangan, beras ini kan nggak higienis. Gimana kalau misalnya itu lagi panen, habis prosesnya itu diinjak-injak, atau ada debunya, ada kotorannya, jangan-jangan juga ada virusnya di situ ya kan. Nah, gue tanamkan pemikiran seperti itu. Terus yang kedua, saya cuci. Jika saya cuci, mungkin kan udah bersih ya. Tapi kalau saya makan, bagaimana dengan gigi saya? Gigi saya bisa kropos, berlubang, sakit gigi jadinya. Ingat teman-teman, sakit gigi itu lebih parah daripada sakit hati. Ya kan? Selanjutnya, jika saya tetap konsumsi sehari-hari, bagaimana jadinya dengan usus saya? Kasihan kan ususnya, bisa-bisa usus saya berontak. Tanamkan aja pemikiran-pemikiran seperti ini teman-teman. Oke? Terus jika saya tetap konsumsi, meskipun saya sudah cuci, meskipun saya tidak peduli dengan gigi saya, mungkin saya bisa ke dokter gigi kalau sakit, atau minum obat konstan atau apa gitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, teman-teman, bisa jadi Anda cacingan. Benar. Selanjutnya, bukan bisa jadi, emang sih kalau kita mengkonsumsi beras mentah itu dalam jangka waktu yang cukup lama, itu bisa cacingan. Kenapa? Karena kotoran-kotorannya itu ya. Terus pada hakikatnya juga beras mentah itu emang walaupun kita meresapinya, makan pelan-pelan, mengunyahnya sampai sehalus mungkin, tetap aja kesayang ususnya teman-teman ya. Kasihan. Dan bisa cacingan juga. Dan yang paling parah nih teman-teman ya,
bisa jadi teman-teman jika tetap mengkonsumsi beras mentah dalam jangka waktu yang panjang ya, bisa seperti saya menderita anemia teman-teman. Dan menderita anemia itu sangat-sangat tidak bagus. Suhu badan saya menggigil gitu, maksudnya pada jam-jam tertentu, misalnya pada siang hari, malah siang hari, maghrib, ama jam 1, jam 2 malam itu pasti saya ukur suhu badan saya itu 33, 34 loh. Orang biasa kan 35, 36 lah, ya kan? Kalau saya enggak, 33, 34. Seperti itu teman-teman. Terus saya juga kadang berkeringat di malam hari. Terus yang jelasnya saya merasakan lemah. Saya nggak mampu beraktivitas, saya nggak mampu berolahraga dengan baik. Pokoknya males aja, bawaannya pengen tidur. Habis bangun tidur pun saya merasa badan saya itu lemas, jadi nggak segar gitu. Sebenarnya ini semuanya dari mengkonsumsi beras mentah itu teman-teman. Jadi teman-teman, jika ingin benar-benar berhenti mengkonsumsi beras mentah, tanamkan 1000 kejelekan jika Anda masih tetap mengkonsumsi beras mentah. Anda harus tegas dengan diri Anda sendiri. Anda mau stop atau Anda sakit. Itu teman-teman. Alternatifnya, setelah saya menanamkan pikiran-pikiran seperti itu, meskipun saya kayak gimana sih? Ya, kebiasaan makan beras mentah itu seperti kebiasaan orang abis makan pengen merokok, ya kan? Atau aku pengen inspirasi, atau aku lagi stres, makan beras mentah, kayak gitu kan? Kayak gitu sih kalau aku ya. Tapi aku benar-benar pengen berhenti karena memang aku udah sakit dari mengkonsumsi beras mentah itu. Jadi saya benar-benar ingin stop. Itu yang pertama. Saya tanamkan 1000 kejelekan jika saya masih tetap mengkonsumsi beras mentah, dan saya akan menghukum diri saya jika masih melakukannya. Saya sudah bilang ke orang-orang sekitar saya, jika lihat saya makan beras mentah atau jika saya minta beras mentah, tolong hentikan dan katakan tidak. Kalau perlu marahi saya. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi penting jika teman-teman emang berniat untuk berhenti atau stop makan beras mentah, komunikasikan dengan orang sekitar Anda jika melihat saya makan beras mentah. Tolong hentikan. Memang sih agak sulit teman-teman, apalagi jika teman-teman yang bagian masak nasinya ya. Kalau perlu sih, kalau memang awal-awal nih ya, jangan dulu lah masak beras. Suruh mungkin siapa gitu keluarganya yang masak beras gitu, teman-teman jangan dulu lah ya. Itu sih teman-teman. Oke, kita lanjut ke alternatifnya nih ya. Jika teman-teman ingin mengkonsumsi beras mentah, ini udah nggak terkontrol gitu ya, coba teman-teman makan buah mangga muda, rujak. Ini jika teman-teman nggak ada GERD atau MA ya, teman-teman bisa mengkonsumsi rujak mangga, utamanya itu bagus teman-teman tuh. Atau enggak cemilan-cemilan. Kemarin sih aku udah ini ya, praktekkan, aku coba beberapa cemilan gitu yang manis-manis, tapi tetap aja sih pengen makan beras mentah juga ujung-ujungnya. Abis itu aku pindah nih, ini yang paling mujarab teman-teman. Sedeng. Mungkin bagi teman-teman yang di Indonesia tidak asing dengan ini ya, rengginang. Tapi rengginangnya ini yang tanpa rasa ya. Jadi saya request, saya beli 2 kilo tanpa rasa. Habis itu saya makannya pakai gula. Jadi setiap saya ingin makan beras mentah, saya ganti dengan makan ini. Dan ini benar-benar mujarab teman-teman. Silakan dicoba di rumah. Jika teman-teman ingin berhenti mengkonsumsi beras mentah, silakan beralih ke makan rengginang. Tapi kan tiap orang kan berbeda-beda ya. Bisa jadi saya cocoknya sama rengginang sama gula pasir kan.
Jadi rengginang dicocol gitu, terus dimakan. Itu benar-benar berhenti. Aku benar-benar menemukan udah berhenti makan beras mentah. Atau gini teman-teman nih, jika teman-teman sesudah makan beras mentah coba minum Yakult, pasti teman-teman akan merasa pahit, pasti itu. Kalau saya sih pribadi saya seperti itu, sehingga saya ini nggak enak, ya udah saya ganti jadi rengginang sama gula, itu lebih enak pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian perbincangan kita bagaimana stop makan beras mentah. Semoga teman-teman bisa berhenti mengkonsumsi beras mentah dan sehat selalu. Bye bye, makasih.